Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bisyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa hizbihil kiram. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Al-ayah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu nilai-nilai ibadah di dalam mengisi bulan Ramadan, yaitu melaksanakan thalabul ilmi dengan cara mengikuti kajian online yang diselenggarakan oleh MUI Kabupaten Purwakarta. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan nilai-nilai ibadah yang lainnya, yang semoga senantiasa Allah menjaga nilai-nilai ibadah ini sampai kita tuntas melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa selamanya tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Habibi wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan tema yang berjudul Nuzulul Quran dan Tazkiyatun Nafsi. Pertama, Nuzulul Quran itu yang berarti diturunkannya Al-Quran. Ada banyak teori dan ada banyak penafsiran. Pendapat pertama, kata nuzul itu berarti turun secara sekaligus. Itu dikutip dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, yang mana menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah melalui malak Jibril itu secara langsung. Yang mana posisinya tidak melalui langit pertama dulu. Jadi dari tempat yang dinamakan Baitul Izzah langsung kepada Rasulullah. Itu menurut pendapat pertama. Yang kedua, para ulama tafsir memaknai kalimat nazala itu yaitu Allah menurunkan pemahaman kepada malaikat Jibril, lalu pemahaman tersebut dibawa ke langit pertama atau as-samaul ula. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan secara berangsur. Itu makna kedua dari kata nazala. Lantas bagaimana proses komunikasinya antara malak Jibril dengan Nabi Muhammad? Mengingat keduanya adalah makhluk Allah yang berbeda jenis. Yang satu dari jenis malaikat, yang satu jadi jenis manusia. Para ulama
mentafsir dan memberikan pandangan. Pandangan pertama, Malak Jibril itu berubah wujud menjadi manusia pada umumnya. Lalu malaikat Jibril bisa berkomunikasi langsung dengan bahasa yang dipakai oleh Nabi Muhammad, yaitu bahasa Arab. Pandangan kedua, yaitu dengan cara Nabi Muhammad SAW ruhnya diambil, lalu ruh Nabi Muhammad yang berkomunikasi dengan Malak Jibril. Jadi Malak Jibril tidak menjadi manusia seperti manusia pada umumnya. Namun teori yang kedua tidak begitu kuat. Yang kedua, dari proses turunnya Al-Quran itu, menurut Imam Ibnu Katsir, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dari Baitul Izza melalui Malak Jibril dengan makna yang khusus. Nabi Muhammad pun tidak mengetahui bahwa makna itu adalah makna yang nantinya akan disampaikan kepada umat. Kalimat itu sangat asing dan tidak bisa dipahami. Sebagaimana kita ketahui, ta'rif Al-Quran itu, ta'rif ayatullah itu laisa biharfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Jadi maknanya abstrak. Nah, setelah diterima oleh Nabi Muhammad, maka dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad, maka Nabi Muhammad berangsur-angsur menerjemahkan bahasa daripada Malak Jibril tersebut. Itu pendapat kedua. Itu ditukil oleh Imam Abul Fida Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang ketiga, Malak Jibril itu menyampaikan makna Al-Quran, lalu selanjutnya Al-Quran dipahami oleh seluruh yang akan menerima makna tersebut, yaitu dengan memakai bahasa Arab dengan cara berangsur. Pertama, labdon wa maknan dari Baitul Izza kepada Malak Jibril yang berada di langit pertama, lalu dari Baitul Izza diberikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur. Jadi pendapat yang ketiga, labdon wa maknan itu secara utuh diberikan kepada Malak Jibril, lalu oleh Malak Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad lafaz dan makna secara berangsur kepada Nabi Muhammad SAW. Bila kita simpulkan bahwa Al-Quran itu ketika kita memaknai Al-Quran adalah ayatullah, ayat-ayat Allah, dan kalamullah, kalam Allah, maka maknanya dua. Pertama, ada kalamullah yang disebut kalam madlulnya Allah. Yang kedua, ada kalamullah yang disebut dengan kalam dalnya Allah. Maka dari itu, para ulama, baik itu ulama ahli kalam, menjelaskan bahwa secara otentik Al-Quran itu tidak punya suara dan tidak punya huruf, karena itu adalah kalamullah. Tapi refleksi daripada kalamullah itu sendiri yang telah diberikan kepada Malak Jibril, lalu dipahami oleh Nabi Muhammad, lalu diterjemahkan dengan bahasa Nabi Muhammad, ya otomatis Al-Quran itu menjadi bahasa Arab karena bahasanya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pendapat-pendapat dari para ulama tafsir tentang turunnya Al-Quran. Yang kedua, khilafiyah di dalam waktu diturunkannya Al-Quran.
Yang pertama ada yang mengatakan Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Yang kedua ada yang mengatakan Al-Quran itu turun pada malam Qadar. Itu berarti Al-Quran kalau turun pada malam Qadar itu berada di Ashrul Awakhir. Bahkan dalam kitab Al-Burhan itu dijelaskan itu pada malam-malam ganjil Al-Quran itu turun. Berarti 21, 23, 25, 27, dan 29. Bukan pada 17 Ramadan. Nah, para ulama pun berbeda pendapat mengenai waktu turunnya Al-Quran. Pertama, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali memaknai Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan dan tanggal diturunkannya Lailatul Qadar, yaitu mengutip Suratul Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum ila akhirih. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti memaknai bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan berdasarkan ayat yang barusan dibacakan. Kenapa? Karena ayat tersebut dikuatkan oleh ayat dari surat Al-Anfal, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusuhu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili in kuntum amantum billah ila akhirih. Allah menjelaskan bahwa di dalam ayat yang tercatat pada suratul Anfal ayat 41, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh dari rampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah. Lalu untuk Rasul, untuk kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Lalu di akhir ayat itu ada kalimat ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Nah, ini Imam Jalaluddin Suyuti dan Imam Jalaluddin Mahali memaknai Al-Quran itu wama anzalna ala abdina, diturunkan olehku kepada hambaku di hari Furqan. Hari Furqan itu adalah hari pertemuannya antara dua pasukan, yaitu pada perang Badar, antara kaum muslimin dan kaum kafir. Nah, perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka dari itu Imam Jalaluddin Suyuti dan Imam Jalaluddin Mahali memaknai Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Dengan dalil dua ayat tersebut. Pendapat yang kedua, Al-Quran itu turun pada malam Qadar. Kalau malam Qadar berarti sudah pasti bukan tanggal 17 Ramadan, tapi Ashrul Awakhir, 10 terakhir bulan Ramadan. Dengan dalil suratul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfisyan ila akhir ayat. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan inna anzalna, inna sesungguhnya kami, anzalna menurunkan kami terhadap Al-Quran. Kapan? Fi lailatul qadri, di malam Qadar. Oh, jadi pendapat kedua, Al-Quran itu turun bukan pada tanggal 17 Ramadan, tapi tanggal Ashrul Awakhir lah,
10 terakhir bulan Ramadan. Lalu apakah seluruh kalamullah itu diturunkan pada malam itu? Nah, ini dijelaskan oleh Imam Suyuti bahwa turunnya Al-Quran, ya, turunnya Al-Quran pada malam Qadar itu tidak semuanya, yaitu diawali dengan 5 ayat daripada surat Al-Alaq. Karena kalau Al-Quran secara keseluruhan turun dari Baitul Izzah ke As-Samaul Ula itu tanggal 17 kata Imam Suyuti. Tapi kalau turunnya dari As-Samaul Ula malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu pada malam Lailatul Qadar. Itu pendapat Imam Suyuti. Nah, ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun dengan berbagai pendapat. Pendapat para ulama yang menjelaskan ada yang tanggal 17 dan ada yang tanggal Ashrul Awakhir, 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu di malam Qadar. Ini menunjukkan bahwa yang namanya perbedaan pendapat itu bukan hanya ada pada ulama-ulama yang sekarang, tapi dari dulu para ulama telah terbiasa untuk melakukan perbedaan pendapat. Yang harus kita pahami bahwa turunnya Al-Quran itu untuk apa? Pertama, Allah menjelaskan, Inna nahnu nazzalna dzikra. Al-Quran itu oleh Allah diturunkan untuk pelajaran. Kepada siapa? Atau untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Karena kita ketahui posisi Al-Quran itu adalah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka dari itu Al-Quran itu diturunkan sama halnya dengan diutusnya Nabi Muhammad ila kafatin nas, untuk seluruh manusia. Maka mukjizat Al-Quran itu bisa dirasakan bukan hanya oleh orang-orang beriman. Orang yang tidak beriman pun apabila memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, akan merasakan bagaimana dahsyatnya mukjizat Al-Quran. Walaupun menurut sebagian orang, kenapa Rasul itu diberikan mukjizat tidak yang aneh-aneh seperti nabi-nabi dahulu. Nah, itu orang belum paham. Justru Al-Quran itu dijadikan mukjizat menjadi paling besar karena khawariknya luar biasa. Apa di antara tanda khawariknya Al-Quran? Di antaranya itu telah ditinggalkannya Al-Quran oleh penerimanya. Al-Quran ditinggalkan oleh penerimanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran masih bisa menuntun umat Nabi Muhammad SAW. Sampai kapanpun umat Nabi Muhammad apabila berpegang teguh kepada Al-Quran, selamanya hidupnya itu akan tertuntun. Walaupun Nabi Muhammadnya yang menerima wahyu itu tidak hadir, tidak ada pada kesempatan zaman ini. Itulah mukjizat daripada Al-Quran. Beribu-ribu tahun ditinggalkan oleh penerimanya, tapi masih bisa membimbing, mengarahkan, menjadi asbab hidayah kepada siapapun yang mempelajarinya. Juga Al-Quran mempunyai makna, yaitu tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah proses pembersihan kepada diri manusia. Dalam salah satu ayat disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada malak Jibril yang mempunyai asma atau nama, yaitu Ruhul Amin. Nah, Ruhul Amin itu ruh yang terpercaya. Ya, ruh yang terpercaya itu adalah mempunyai tujuan membersihkan daripada hati-hatinya manusia yang membaca Al-Quran, yang disampaikan atau yang dibawa oleh malak Jibril yang mempunyai asma Ar-Ruhul Amin. Maka dari itu, siapapun yang membaca, memahami, mentadabburi Al-Quran, niscaya hatinya akan terbersihkan oleh Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.